Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai guys, bertemu lagi bersama kita di program Tanya Ustadz. Kali ini kita akan mengobrolin sebuah tema bagaimana pergaulan ala Rasulullah SAW. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Sapria Muhammad. Ya. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa Kang Arga. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi teman-teman sekalian, tentu kita sebagai generasi ataupun umat baginda Rasulullah SAW yang belum pernah melihat dan bertemu dengan baginda Rasulullah tentu penasaran. Bagaimana sih sebenarnya karakter pergaulan Rasulullah SAW? Yang pertama Ustaz, kira-kira bagaimana sih sosok baginda Rasulullah SAW di mata masyarakat Mekah dan Madinah? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi Kang Arga memang untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW ini memang nanti beragam teknik dan caranya. Ya. Kenapa beragam? Karena yang pertama kita tidak bertemu dengan Rasul. Ya, benar sekali. Belum kita bertemu dengan Rasul. Ya, di mimpi juga wallahu alam ya. Kadang kita mimpinya dikejar setan ya gitu. Padahal suatu kenikmatan kalau kita misalnya bisa bertemu dengan Rasulullah walaupun nanti hanya sekadar di mimpi. Nah, jadi yang pertama memang kenapa beragam metode daripada para ulama ketika menjelaskan bagaimana akhlaknya Rasul, karena kita dengan Rasulullah itu jaraknya sekitar 1400 lebih kan jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu ketika kita bertanya nih bagaimana akhlaknya Rasul, maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa Rasul itu kan punya pewaris. Punya pewaris ya. Ini pewarisnya para Rasul itu diantaranya para ulama. Nah, jadi kalau Kang Arga kita nih ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasul, maka wajib bagi kita untuk sering bergaul dengan para ulama. Dengan para ulama. Tapi ulamanya al-ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan. Karena nanti kan ulama itu ada ulama yang mengamalkan, ada yang kedua ulama su. Jadi orang yang mempelajari agama dan agamanya itu malah dijadikan sebagai apa ya? Cara dia untuk dapat uang, dapat dunia, kadang memutarbalikkan fakta. Nah, itu mah beda lagi. Kita bergaul dengan ulama su, kita jauh dari Allah. Tapi kalau kita bergaulnya dengan ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, kita akan serasa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, itu teknik yang pertama. Jadi kalau Kang Arga nanya gimana nih kita tahu akhlaknya Rasul, gampang. Bergaul aja dengan para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Karena nanti kalau kita sering ketemu dengan para ulama, kita akan melihat kan ulama bagaimana cara duduknya, cara berbicaranya. Oh, itu luar biasa. Itu yang pertama. Itu kemudian yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana akhlak Rasul adalah dengan cara membaca yakni surah-surah Nabi Muhammad SAW. Contoh ada sebuah kitab yang menarik namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu karangan Imam At-Tirmidzi. Itu menjelaskan tentang fisiknya Rasulullah SAW. Bagaimana alis beliau, gitu kan? Bagaimana jenggotnya beliau, cara beliau makan, makanan kesukaan beliau itu apa. Nah, itu ada di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui mengenai sirah perjalanan Rasul dari mulai beliau lahir sampai wafat, ada kitab yang namanya contohnya gitu kan, kitab yang dikarang oleh Syekh Haikal. Kalau kita dengan membaca itu mengetahui bagaimana sirah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga seperti ini nih, ngobrol, diskusi. Nah, kalau kita nih ingin benar-benar mengenal Rasulullah SAW, pertanyaannya dalam satu hari berapa jam, berapa waktu yang kita gunakan untuk berbincang mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Sepertinya minim sekali ya. Wah, itu kan sehari sejam aja itu udah lumayan. Sudah lumayan. Satu hari 1 jam. Kadang kita ngebahas Rasulnya ya setahun sekali pas maulid Nabi aja, pas muludan. Sedangkan keseharian kita ya ngobrolnya gitu aja gitu kan, ngobrol sinetron gitu kan, film anime gitu kan, apalagi yang penggemar drakor kan gitu kan. Nah, itu menjadi evaluasi bagi kita. Kenapa sekarang umat Rasul
seakan-akan jauh dari Rasul, karena yang menjadi pertanyaan dalam satu hari berapa lama sih kita memperbincangkan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga dengan diperbincangan tentang Rasul ini nih di saat kali ini semakin menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi sedikit saja disinggung mengenai bagaimana Rasul tuh di fase di Mekah dengan Rasul di fase di Madinah. Nah, itu memang kalau kita melihat sirah ada perbedaan yang lumayan besar itu, Kang Arga. Perbedaan. Karena kalau di Mekah itu kan Rasulullah itu mengalami fase di mana Rasul itu disanjung-sanjung oleh penduduk Mekah. Sampai Rasul itu digelari apa? Al-Amin. Karena Rasulullah itu memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, tapi saat itu Rasulullah baru amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Baru mengajak kepada yang baik. Ya. Belum ke nahi mungkar, belum mencegah kepada kemungkaran. Karena dakwah itu nanti kan ada dua unsur, ngajak yang baik dan nyegah dari yang mungkar. Nah, Rasulullah awal-awal itu ngajaknya yang baik, memberikan solusi gitu kan, memberikan jalan keluar dan lain sebagainya. Rasulullah disanjung. Tapi jadi ketika nggak ada pertentangan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mendakwahkan tauhid, kemudian bertentangan dengan kepercayaan Abu Jahal CS. Ya, Abu Jahal CS. Akhirnya Rasulullah disebut apa? Orang gila. Gitu kan? Padahal Rasulullah awalnya disebut Al-Amin. Tapi setelah Rasulullah amar ma'ruf nahi mungkar itu, Rasulullah disebutnya apa? Majnun, orang gila gitu. Maka kalau kita melihat dari sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika berdakwah itu sampai disebut orang gila. Apalagi kita gitu. Ya, apalagi kita. Aduh, dakwahnya jarang-jarang ya. Dakwahnya jarak jauh gitu. Mungkin kalau kita ada haters mungkin sesuatu yang lumrah. Rasulullah saja gitu kan. Banyak haters. Akhlaknya paling mulia gitu kan. Paling dicintai Allah, ada saja yang membenci beliau, apalagi kita. Nah, kalau di zaman Rasulullah mungkin haternya nyata. Kalau kan netizen di media sosial. Ya, itu malah di komen-komen yang nyelekit ya. Buzzer-buzzer gitu. Tapi itu juga dialami oleh Rasul yang haters tersembunyi ketika di mana? Di Madinah. Oh, di Madinah. Ya, kalau di Mekah itu orang-orang yang membenci Rasul terang-terangan di hadapan Rasul. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, nah itu di Madinah tuh muncul benih-benih kemunafikan. Jadi kalau di depan Rasul ya Rasul mah gini, tapi di belakang itu membenci Rasul luar biasa. Gitu. Nah, Kak, dari sini kita mengambil pelajaran. Oh, orang juga ke kita gitu. Ada orang yang terang-terangan ngebenci kita. Ada orang yang di depan kita mah baik gitu kan. Ngemuji kita padahal di belakang itu menjelekkan. Nah, gitu. Itu juga dialami oleh Rasul tuh. Ketika di Mekah Rasul menghadapi orang yang membenci itu terang-terangan. Nah, Rasul ketika di Madinah kadang orang yang membenci itu secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu kurang lebih. Itu ada 3 tadi ya. Yang apa saja tuh? Itu beragam Ya, cara untuk mengenal Rasulullah. Yang kedua, kemudian melihat bagaimana para ulama gitu ya. Yang ketiga dan membaca surah baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Ustaz, kira-kira bagaimana interaksi sosialnya baginda Rasulullah SAW ketika dia sebelum menjadi nabi dan sesudah menjadi nabi seperti itu. Ini kan kalau menjadi nabi kan orang kelihatannya wah dihormatin, diseganin, jadi jaga jarak nih udah jadi nabi nih gitu. Apa ada nggak kira-kira perbedaan gitu? Jadi memang inilah yang harus kita contoh. Kan sering kita mendengar dari para ulama innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terkenal dengan akhlak beliau yang paling mulia. Karena apa? Karena tidaklah orang bertemu dengan Rasul kecuali orang tersebut menyangka bahwa dirinya itu paling dekat dengan Rasul. Saking apa? Saking hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan orang lain, gitu. Kita nih teman, kita kadang dengan teman-teman ngobrol gitu kan nongkrong, teman kita ngobrol apa ke kita masih buka main HP. Ada yang kayak gitu? Banyak ya. Kita ngobrol ke kanan jawabnya ke kiri. Kan ada orang yang kayak gitu. Rasul, padahal udah derajat Rasul. Ada orang yang ngajak ngobrol ke beliau itu bukan hanya wajahnya saja yang dipalingkan, tapi seluruh tubuh beliau dipalingkan kepada orang yang
mengajak bicara itu. Nah, kita mah sibuknya dengan dunia gadget kita. Nah, ini jadi bahan evaluasi. Padahal di majelis juga kayak gitu, pengajian juga begitu. Sama itu. Jangankan di majelis. Ana pernah jadi khatib Jumat, itu ada makmum yang main game itu lagi dengar khutbah Jumat. Luar biasa kan zaman sekarang itu. Nah, kemudian yang kedua, Rasul itu sangat sayang kepada umatnya. Contoh saja gini, pernah suatu saat ada baduy itu yang kencing di masjid. Di masjid. Kalau kita lihat ada orang kencing di masjid gimana? Sesat gitu kan. Tapi oleh Rasul kan nggak langsung dimarahi. Itu Sayyidina Umar sampai udah, itu pedangnya itu udah nggak kuat, gatal tangan Sayyidina Umar. Tapi kata Rasulullah, tenang. Akhirnya apa? Ketika orang tersebut sudah kencing di masjid, dipakai lagi celananya, nanya, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Nggak pakai Nabi itu, langsung Aina Muhammad? Mana Muhammad? Dan ketika ditanya seperti itu, saya Muhammad. Oh, kalau gitu saya mau bersyahadat, gitu katanya. Iya. Bersyahadat itu. Kebayang tidak kalau ketika orang itu kencing langsung ditebas? Nggak akan bisa bersyahadat. Iya, benar. Nah, Rasul itu, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi ketika melihat ada orang yang melakukan kesalahan, nggak langsung dijudge itu salah. Kenapa? Karena orang itu berbeda-beda nanti tingkatannya. Contoh, ada orang yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Ada orang yang setengah tahu. Ada orang yang setengah tahu. Ada orang yang tahu. Ada orang tahu. Ada orang sok tahu. Ada orang sok tahu. Ada 4 nih. Cara kita interaksinya beda. Orang nggak sholat, orang melakukan maksiat, tapi dia nggak tahu, jangan langsung dimarahi. Kan dia nggak tahu bahwa ternyata nggak sholatnya dosa ya. Lalu kita langsung marahi, dia bisa lari dari Islam. Rasulullah itu melihat ada orang kencing di masjid kan nggak langsung dimarahi. Kenapa? Karena Rasul tahu ini nggak tahu. Nah gitu. Makanya hebatnya Rasul itu. Makanya kenapa umat sangat sayang kepada Rasul. Karena Rasul bisa menyesuaikan teknik komunikasinya. Nah kita mah kadang nggak bijak, dipukul rata. Makanya dalam bahasa kita bijaksana bukan bijaksini, bener nggak? Bijaksana bukan bijaksini. Keren nih bahasanya. Berarti kita kalau ke orang lain bisa membaca. Dia melakukan gini, ntar dulu dia itu orangnya nggak tahu, setengah tahu atau sok tahu. Gitu. Jadi kita bisa menangani, berkomunikasinya dengan cara yang bagus. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali rupanya Rasulullah ya. Hebat. Sepertinya kita ini masih jauh nih. Dari Rasulullah. Aduh ya Allah. Yang penting kita mahabbah ke Rasul itu saja. Apa ya? Mahabbah cinta. Yang terakhir Ustaz. Kira-kira nih kita anak-anak muda yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira-kira sikap seperti apa yang perlu diteladani dari Rasulullah SAW? Terutama anak-anak milenial nih. Ada generasi micin yang jauh dari siroh, dari pewarisnya Nabi. Aduh, bagaimana kira-kira saya? Jadi kan gini, Rasul itu sebagai uswah ya, uswatun hasanatun. Nah, yang jadi masalah, beda loh. Kita mengetahui akhlak Rasul dengan membaca atau dengan melihat akan berbeda tekanannya. Iya, benar. Nah, kenapa tadi saya di awal sering-seringlah bergaul dengan para ulama? Karena di sanalah kita akan melihat gambaran Rasul, para habaib, turunan-turunan Kangjeng Nabi. Ketika kita berkumpul dengan beliau-beliau akan terpancar ketenangan. Jadi kasarnya begini, bertemu dengan ulamanya saja, bertemu dengan keturunannya saja, kok beda gitu rasanya tuh nikmat, apalagi nanti bertemu dengan datunya, dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi nggak bisa kita mencintai Rasul kalau kita tidak dekat dengan para ulama. Ini kunci yang pertama. Tapi bentar, dekatnya itu dalam konteks seperti apa? Kadang-kadang kan kita generasi milenial ini kadang-kadang waduh, kayaknya ada gap nih antara kita pergaulan dengan ulama gitu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita nge-gap diri sendiri dari para ulama. Sebetulnya para ulama membuka dirinya. Gitu. Jadi kita nih anak-anak muda, punten gitu ya. Saya kadang melihat anak muda itu kalau melakukan kesalahan sebagian gitu kan. Kadang berani tidak takut untuk dicaci. Tidak takut untuk dicaci. Kalau melakukan kesalahan. Contoh, kalau di YouTube buat konten kan, itu kan ngeprank kan gitu kan. Mohon maaf sampai buka-buka aurat dan lain sebagainya. Mereka melakukan sesuatu yang mereka berani dibenci loh. Bener nggak? Tapi ketika pemuda melakukan sesuatu yang terpuji, kadang mikir-mikir. Wah, kalau saya kalau ke pengajian nanti disebut sok soleh gitu kan. Benar. Jadi mending disebut sok salah kan gitu. Bener nggak? Benar. Wah, sok suci lu, berarti mending sok kotor. Kan gitu logikanya gitu. Jadi diputar balikan. Jadi kalau para pemuda-pemudi sekarang jauh dari para ulama itu masalahnya. Jadi lebih mahabbah kepada orang-orang yang jauh daripada Allah.
Contoh saja, kan ada dalam keterangan nih dalam kitab Lubabul Hadis nih, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat wajahnya ulama, kemudian ketika melihat wajah ulama itu tumbuh rasa bahagia, senang lihat wajah ulama itu, khalaqallahu min tilka nadrati malakan, Allah akan menciptakan untuk kita seorang malaikat, yang mana malaikat itu pekerjaannya yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, mengistighfari kita sampai hari kiamat. Kalau kita sering melihat wajahnya para ulama, yang jadi masalah sekarang para pemuda, wajah siapa yang sering dilihat? Wajahnya ahli taat atau wajahnya ahli maksiat? Wajahnya ahli Allah atau ahli setan? Coba. Aduh, kan lebih banyak lihat ahli maksiat. Kita nonton sinetron nih, ini pemain sinetronnya ahli Allah atau ahli maksiat? Maksiat. Sedangkan al-arwahu junudun mujannadah, ruh kita itu akan bersama dengan orang-orang yang senangnya sama. Kayaknya jangan aneh-aneh, kenapa sekarang pemuda itu jauh dari Islam? Karena dibentuk. Yang diidolakan, yang disenangi itu mohon maaf pemain bola yang dia jauh dari Islam. Pemain-pemain sinetron yang jauh dari Islam. Seperti itu. Inilah PR ulama kita, PR kita adalah mendekatkan para pemuda dengan para ulama. Nanti juga keluar sendiri kok senangnya ke Rasul itu. Senangnya kepada sirah Rasul itu kalau apa? Kita udah dekat dengan pewarisnya, dengan para ulama. Begitu. Terima kasih Ustadz. Ini cuma 3 pertanyaan, luar biasa sekali nih jawabannya ya, menginspirasikan sekali sehingga yang selama ini merasa kurang dekat dengan ulama atau kurang mencintai Rasulullah berarti tidak mengenal Rasulullah melalui sirahnya atau tidak kurang dekat dengan para ulama. Jadi teman-teman sekalian, mari bermuhasabah diri lagi. Kalau kita merasa tidak dekat dengan Rasulullah, dengan para ulama, mari kita kenali lagi baginda Rasulullah SAW melalui ulama dan melalui sirah nabawiyah. Baiklah, mungkin itu saja untuk pertemuan sesi ini. Berjumpa lagi di sesi berikutnya di program Tanya Ustadz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.